Kita ya em, kita nggak sakit ketika kita begitu mencintai orang gitu kan. Hmm, di sini bilang cinta, di sana gandeng tangan, cuak. Waduh, waduh, waduh. Ya, aduh, Dokter Lahargo, cepatlah datang ya. Ini udah banyak pasiennya yang membutuhkan waktu untuk dakwah dari Dokter Lahargo. Saya takut ini diserang oleh ada begitu banyak pasien. Oh ini udah Dokter Lahargo. Ya, saya ada invite. Hmm, kalem ya guys. Selamat siang, Dokter Lahargo. Halo, selamat siang. Apakah suara Wah, saya selamat bisa siang, Dokter terdengar Lahargo. jelas? Terdengar jelas, Dokter. Oke, sip ya. Aman. Thank you. Ya. Apakah teman-teman semua terputus-putus suaranya saya dengan Dokter Lahargo? Kalau saya aman nih dengar Dokter Lahargo. Oke, bisa terdengar dengan jelas Gimana kah? teman-teman semua? Baik. Ya, terdengar dengan jelas. Aman ya? Oke. Oke. Selamat siang semuanya, teman-teman, Bapak Ibu. Terima kasih juga kehadirannya Dokter Lahargo di siang hari ini. Kita sangat menantikan ya, karena kita pengen ngomongin tentang kecemasan. Kita pengen banyak nanya nih tentang kecemasan, kekhawatiran. Baik. Jadi sebelumnya kita akan mendengarkan ya sedikit penjelasan dari Dokter Lahargo tentang kecemasan itu apa, gitu ya. Kenapa penyebabnya? Lalu apakah itu karena hormon? Apakah itu hanya karena pikiran aja? Silakan Dokter Lahargo berbagi. Iya, jadi yang namanya cemas itu berbeda dengan gangguan kecemasan. Cemas, khawatir adalah merupakan suatu emosi yang normal, sesuatu yang alamiah. Dan itu punya suatu purpose, punya suatu tujuan. Nah, cemas itu bertujuan untuk membuat kita lebih hati-hati, lebih bisa prepare, lebih bisa untuk mempersiapkan diri sebaik mungkin. Contohnya, kalau kita misalnya apa ya, mau ujian gitu ya, cemas nih kalau takut nilainya nggak bagus, nanti bisa nggak lulus, dan itu akan membuat kita belajar dengan lebih baik, belajar dengan lebih tekun, mengurangi waktu-waktu santai, dan itu berujung kepada kita lebih mempersiapkan diri dengan baik. Sehingga outcome-nya, nilai hasilnya pun sesuai dengan yang diharapkan. Nah, itulah yang namanya cemas. Tetapi yang disebut sebagai gangguan kecemasan atau anxiety disorder itu adalah ketika kita mengalami suatu kecemasan yang membuat sensasi tubuh kita menjadi nggak nyaman. Jadi kalau yang namanya cemas tadi itu hanya di pikiran saja. Dan ketika apa namanya triggernya atau situasi yang memicunya itu sudah nggak ada, kita akan baik-baik saja. Tetapi pada gangguan kecemasan, dia rasa khawatir, cemas, dan gelisahnya itu bukan cuma di pikiran, tetapi juga di fisik. Disertai dengan sakit kepala, lehernya tegang, asam lambungnya naik, mual, muntah, GERD, jantung kok berdebar lebih kencang ya, nafas kok nggak plong jadinya, ataupun kulit jadi gatal, jadi kemerahan. Nah, jadi gangguan kecemasan, dia ciri khasnya bukan cuma khawatir cemas di pikiran, tapi ada keluhan di fisik. Nah, ciri berikutnya adalah dia sudah mulai mengganggu fungsi kehidupan kita sehari-hari. Kita jadi nggak bisa tidur, kita menjadi khawatir pergi mau kemana-mana, jadi menghambat pekerjaan kita. Jadi sering menunda-nunda aktivitas misalnya, makan juga jadi nggak enak. Nah, ini yang sudah mengganggu fungsi kehidupan kita dan membuat kita nggak produktif. Ditambah dengan ciri yang lain, relasi kita dengan orang lain pun menjadi terganggu. Nah, ini yang kita sebut anxiety disorder atau gangguan kecemasan. Dan kalau
pemicunya itu hilang pada gangguan kecemasan, dia bisa tiba-tiba tetap merasakan cemas. Nah, ini juga ciri-cirinya bahwa ini sudah menjadi suatu gangguan. Dan yang disebut sebagai gangguan kecemasan itu adalah gangguan kejiwaan, mental disorder. Jadi harus ditegakkan diagnosisnya oleh profesional. Nggak boleh kita self-diagnose gitu ya. Wah, aku anxiety disorder nih gitu ya. Nah, self-awareness boleh. Kita aware dengan perubahan yang terjadi pada diri kita. Tetapi self-diagnose itu harus dilakukan oleh profesional kesehatan jiwa seperti psikiater, psikolog, dokter umum terlatih, perawat jiwa yang memang punya kompetensi untuk kemudian melihat kriteria diagnosisnya berdasarkan referensi yang ada. Wah, mantap sekali ya penjelasan dari Dokter Lahargo. Saya tahu teman-teman semua pasti menyimak, apalagi tadi penekanan Dokter Lahargo adalah jangan self-diagnosis. Jangan mendiagnosa apa yang kita alamin, jadi segera aja untuk datang kepada dokter spesialis kejiwaan atau psikolog untuk bertanya tentang hal itu ya. Oke, thank you Dokter Lahargo. Saya akan lanjutkan dengan pertanyaan. Ya, dokter, kan sepertinya kalau tadi ada penekanan kecemasan, itu berbeda dengan kalau sudah menjadi uh, gangguan gitu ya, dokter. Ada tingkatannya gitu. Tapi kenapa dokter kayaknya kalau kita perhatikan orang-orang muda ini gampang banget gitu ya untuk kalau kita bandingkan dengan orang-orang yang generasi tua, kayaknya kalau kita lihat generasi tua tuh lebih mental baja, tapi kalau yang generasi muda nih gampang seperti menyerah, gampang udahlah udah nggak ada semangat hidup gitu ya. Udahlah kalah aja. Ini kenapa ya, dokter? Ya, sebenarnya perbandingan head to head antar generasi itu tidak fair demikian ya. Karena setiap generasi punya zaman yang berbeda dengan tingkat stresor dan situasi yang juga mungkin lain gitu. Misalnya generasi baby boomer gitu ya, itu situasi kehidupannya dibandingkan dengan Gen X, Gen Y atau milenial atau Gen Z sekarang ini tentu lain-lain. Jadi membandingkan head to head antar generasi menurut saya kurang begitu fair. Lebih bagus kita melihat, oke, kita ngebahas Gen Z misalnya, anak muda sekarang. Apa sih tantangan, challenge, situasi yang saat ini muncul? Jadi Gen Z ini kan hidup di dunia digitalisasi gitu ya, di mana semuanya terakses dengan internet, artificial intelligence, chat GPT, Internet of Things, itu mewarnai itu dunia-dunia Gen Z. Sehingga dari hal-hal yang seperti itu bisa menjadi suatu stresor atau trigger gitu ya untuk masalah kesehatan mental. Misalnya, platform media sosial memudahkan kita untuk melihat kehidupan orang lain. Dia sedang dengan siapa, lagi ngapain, lagi di mana. Secara nggak langsung kita comparing gitu ya, membandingkan kehidupan kita dengan orang lain. Dan comparing itu adalah pencuri kebahagiaan nomor satu, membandingkan diri kita dengan orang lain, dan itu memberikan efek insecure pada diri kita. Dan kalau dibiarkan berlarut-larut, inilah yang akan menyebabkan munculnya tuh gangguan kecemasan atau gangguan-gangguan lainnya. Atau misalnya anak muda sekarang Gen Z kan FOMO gitu ya, fear of missing out gitu ya, takut ketinggalan tren, update-update terbaru. Dan itu membuat screen time, intensitas melihat layarnya itu semakin meningkat. Dan secara medis, screen time yang terlalu banyak itu akan mengganggu kemudian kesehatan fisik dan juga kesehatan mental. Kita jadi lebih banyak duduk, bersandar, berbaring, atau yang kita sebut sebagai sedentary lifestyle. Dan itu tidak bagus tuh untuk kesehatan fisik dan juga mental. Belum lagi blue light, cahaya dari gadget kita itu masuk ke mata dan mengenai retina. Retina itu adalah sel saraf di belakang mata yang langsung ke otak dia. Nah, sehingga menyebabkan juga gangguan fungsi otak. Makanya sekarang ini gangguan yang umum ya, itu brain rot misalnya gitu ya. Karena kebanyakan scrolling gitu ya, kebanyakan googling untuk hal-hal yang sebenarnya tidak diperlukan, nggak dibutuhkan. Nah, itu mempengaruhi juga tuh kesehatan mental anak muda di zaman sekarang. Dan juga
hal-hal yang lain seperti cyberbullying misalnya gitu ya. Dan ya sekarang kita di zaman tsunami informasi gitu ya. Jadi banyak banget informasi yang sebenarnya nggak terlalu penting, tetapi otak kita diharuskan untuk memprosesnya sehingga overwhelm, overload dia. Dan itu juga berdampak buruk bagi kesehatan mental. Kalau kita mau melihat kondisi kesehatan mental di anak-anak generasi sekarang, Gen Z, nah kurang lebih hal-hal yang seperti itu menjadi perhatian. Sehingga tindakan-tindakan preventif, promotif, itu perlu dilakukan tentunya, termasuk edukasi yang seperti ini ya, supaya lebih banyak yang punya awareness nih tentang kesehatan mentalnya. Wah, nih teman-teman semua dengar sendiri ya dari Dokter Lahargo bahwa ternyata ketika kebanyakan ya kan main gadget, ternyata itu memang ada hal yang natural gitu ya terjadi di tubuh kita dan ngaruh ke otak kita. Nah, jadi semuanya pasti mendengarkan ya tadi. Dokter Lahargo tadi sempat ada yang bertanya, apakah kecemasan itu hanya dari pikiran aja atau ada kaitan dengan hormon? Kalau sebelumnya kita tahu ada beberapa hormon dopamin lah, oksitosin dan segala macam. Apakah ada kaitannya hormon dengan kecemasan atau benar-benar murni dari pikiran aja? Ah, ya. Jadi kalau namanya anxiety disorder atau gangguan kecemasan itu penyebabnya multifaktor. Jadi yang pertama kita sebut faktor biologi. Nah, di faktor biologi ini di dalamnya itu termasuk pertama genetik. Jadi kalau kita punya anggota keluarga yang secara genetik itu berhubungan darah dengan kita, maka kalau mereka mengalami gangguan kecemasan, anxiety atau depresi atau gangguan jiwa lain, maka mereka yang punya hubungan darah akan lebih rentan, lebih beresiko untuk muncul juga gangguan kecemasan ini. Kemudian yang kedua, kalau selama dalam kandungan, ibu yang mengandung janin itu punya masalah kesehatan fisik ataupun kesehatan mental, maka janin yang dikandungnya juga akan lebih beresiko untuk memunculkan mental disorder di kemudian hari. Atau ada sakit yang berat, pernah jatuh, terbentur, kecelakaan, itu akan sangat mempengaruhi penggunaan alkohol, narkoba, itu bisa juga membuat orang lebih mudah ya terkena gangguan kecemasan. Karena secara neurokimiawi otak itu ada hormon, ada zat kimia yang terganggu keseimbangannya karena faktor biologi tadi. Itu faktor pertama. Nah, faktor yang kedua yang bisa menyebabkan kecemasan adalah faktor psikologis. Kalau seseorang ini punya pengalaman hidup yang traumatis di masa sebelumnya, ada akar pahit, ada pengalaman diperlakukan tidak baik, pernah dibully, ada kekecewaan, ada kehilangan, ada relasi dengan figur-figur tertentu yang tidak baik misalnya. Itu akan menimbulkan wounded inner child atau inner child yang terluka, trauma, akar pahit, pengalaman-pengalaman buruk yang secara psikologis dia akan direpresi ke alam bawah sadar. Nah, satu waktu itu bisa ke-trigger sehingga seolah-olah muncul kembali itu ke permukaan dan dirasakan di masa kini. Baru faktor yang ketiga adalah faktor sosial, yaitu ketika kita dalam satu waktu menghadapi kondisi-kondisi sosial yang memang berat, misalnya di pekerjaan, di keluarga, finansial, dengan anak, dengan orang tua, di kampus, di sekolah. Nah, dalam satu waktu itu bisa menjadi suatu stresor psikososial yang akan mengganggu dan bisa menyebabkan munculnya gangguan kecemasan. Wah, ternyata kompleks ya teman-teman semuanya. Bahkan dari kita berada dalam kandungan ibu kita pun itu ada pengaruhnya dari genetika, dari masih dalam kandungan. Wow. Dokter, kalau misalnya ada pandangan ini tentang mitos dan fakta tentang kecemasan ya, dokter. Ada yang mengatakan kalau kecemasan itu karena kurang doa, karena kurang iman gitu ya. Atau misalnya kecemasan itu akan berhenti kalau nggak dipikirin, jadi nggak usah dipikirin gitu ya. Atau misalnya cemas itu hanya dialami oleh orang-orang yang nggak punya uang. Atau misalnya kalau cemas ya udahlah ajak healing aja. Gimana nih dokter mengenai
mitos-mitos mengenai kecemasan? Ya, jadi kecemasan itu multifaktor. Oke, kita mau lihat dari aspek spiritual, boleh gitu ya. Tapi kita pun perlu membuka diri bahwa ada faktor-faktor lain loh yang berperan gitu ya. Kalau secara medis, nah seperti itu. Kalau secara medis kan ada evidence base-nya, ada bukti-buktinya. Jadi tidak ada tuh hubungannya secara langsung antara kurang iman, kurang berdoa dengan munculnya kecemasan gitu. Tetapi spiritual coping itu memungkinkan untuk kita lakukan. Misalnya, saya mengatasi cemas dengan lebih banyak beribadah, dengerin lagu rohani, lebih banyak meditasi, ternyata bikin saya lebih tenang. Yes, boleh. Karena yang namanya terapi is the art of possible, adalah seni tentang berbagai kemungkinan-kemungkinan yang bisa saja itu hal yang cocok dengan kita gitu. Tapi kalau tadi disebutkan gangguan kecemasan atau anxiety disorder is a medical condition. Bukan karena kurang berdoa, kurang beriman, kurang bersyukur. Karena penyebabnya memang ada instability neurotransmitter, zat kimia di otak yang memunculkan berbagai gejala-gejala tadi. Sehingga terapi penanganannya juga holistik, berbagai aspek itu perlu kita lakukan untuk membuat gangguan kecemasan ini menjadi berkurang, gejala-gejalanya hilang, dan kita bisa kembali berfungsi, kembali produktif dalam kehidupan kita. Itu yang menjadi outcome. Recovery is possible untuk setiap gangguan kejiwaan, termasuk gangguan kecemasan. Hmm, tadi dokter katakan jadi membedakan kecemasan dengan kalau udah jadi gangguan kecemasan ya teman-teman, itu hal yang berbeda. Kalau masih berada dalam tahap cemas gitu kan, itu ditanganinya berbeda. Kalau udah sampai gangguan kecemasan udah harus ada penanganan secara khusus gitu ya dari ahli kesehatan. Dokter, kalau misalnya mungkin ya teman-teman semuanya merasa cemas tapi ya tadi kalau garis besarnya memang harus untuk konsultasi sendiri ya dokter masing-masing. Tapi boleh nggak dokter berbagi? Kita nih orang awam banget ya. Ada nggak caranya untuk kita tuh tidak semakin tenggelam dalam kecemasan yang akhirnya jadi membahayakan gitu. Ketika kita misalnya merasa khawatir, cemas, oke, terus kita harapannya arah pikirnya, sudut pandangnya gimana gitu supaya nggak keberlanjutan nih dokter. Ya, jadi yang namanya gangguan kecemasan tadi kan perlu kita self awareness dulu gitu ya. Jadi paling mudah kita coba melihat gejala-gejalanya, gangguan kecemasan atau orang awam bilang stres gitu ya, tanda dan gejala stres atau apapun label yang digunakan, tapi intinya kesehatan mental kita lagi nggak baik-baik saja nih, ya. Jadi pertama kenali gejala-gejalanya. Yang pertama adalah gejala emosi. Jadi secara emosional, perasaan, itu kita mulai tuh ada, aduh aku kok jadi gampang khawatir ya, jadi gampang gelisah, kok nggak tenang nih, cemas. Nah ini adalah gejala emosi namanya. Jadi mudah marah, jadi irritable, itu gejala emosi. Gejala yang kedua adalah gejala fisik. Jadi kok di badan saya ciri-cirinya ya kalau gejala fisik yang disebabkan gangguan cemas itu adalah ketika gejala fisiknya ini hilang timbul dan berpindah-pindah gitu. Jadi tidak di satu tempat. Kok dikit-dikit asam lambung naik, jantung kok deg-degan ya, nafas pendek gitu ya. Nah, ini yang kita sebut gejala fisik pada gangguan kecemasan atau sering juga disebut sebagai psikosomatis. Jadi psikosomatis itu keluhannya terasa di fisik atau somanya, somatiknya, tetapi penyebabnya bukan di organ fisiknya, tetapi di pikiran, di perasaan yang mengganggu atau stres dan kecemasannya. Nah, itu gejala fisik. Kemudian yang ketiga adalah gejala perilaku. Nah, jadi ketika lagi cemas itu perilakunya terganggu. Misalnya tidur menjadi terganggu polanya, sulit tidur pada malam hari atau yang disebut insomnia, kemudian juga pola makan menjadi terganggu, nggak selera makan atau sebaliknya jadi makan berlebihan, sering menunda-nunda pekerjaan misalnya, tar lagi deh, 5 menit lagi deh, besok aja deh. Nah, itu sebenarnya juga adalah
gejala tuh, gejala perilaku dari gangguan cemas. Dan mulai itu dia merokok, minum minuman keras, pakai narkoba, nah, itu gejala perilaku tuh dari stres atau gangguan kecemasan. Baru yang terakhir gejalanya adalah gejala kognitif. Gejala kognitif itu adalah kemampuan fokus, konsentrasi, memori, kelancaran verbal itu menjadi terganggu tuh gitu ya. Jadi sering lupa-lupa, nggak bisa fokus mengerjakan sesuatu. Pekerjaan yang sebelumnya mudah dan cepat untuk diselesaikan, kok ini lebih lama dan lebih sulit ya. Otaknya kok lebih lemot nih. Itu gejala kognitif namanya. Nah, jadi kenali dulu tuh 4 komponen gejala tadi adalah gejala emosi, gejala fisik, gejala perilaku, dan juga gejala kognitif. Nah, dengan mengenali gejalanya, nah, barulah kita melangkah bagaimana mengatasinya. Nah, mengatasinya itu prinsipnya biar lebih gampang ingatnya ya, itu saya bagi menjadi 4 langkah. Yang pertama, validasi. Yang kedua, ventilasi. Yang ketiga, regulasi. Dan yang keempat, konsultasi. Nah, jadi ada 4 C gitu ya. Yang pertama, validasi. Kita perlu memvalidasi dulu perasaan kita. Oke, aku lagi nggak baik-baik aja nih gitu ya. Aku lagi cemas, aku lagi khawatir. Jadi jangan menentangnya, jangan juga mengabaikannya. It's okay to not be okay dalam satu waktu hidup kita. Itulah namanya validasi. Nah, setelah selesai memvalidasi emosi kita, langkah kedua adalah ventilasi. Jadi ibaratnya kita berada di sebuah ruang yang tertutup, jendela dan pintunya itu tertutup rapat. Pasti udaranya sangat pengap gitu ya. Akan sangat berbeda kalau jendela dan pintunya dibuka sehingga udara menjadi lebih fresh. Itulah yang namanya ventilasi. Bagaimana teknik melakukan ventilasi? Paling gampang adalah journaling, menulis di buku harian kita, kirim WA ke nomor kita sendiri, menulis diary gitu ya. Dear diary, hari ini aku lagi sedih karena messageku cuma dibaca nggak di-reply. Boleh gitu ya, apapun boleh kita ceritakan. Nah, atau yang paling bagus juga adalah bercerita kepada orang yang kita percaya, sahabat, orang tua, teman kita. Nah, itu adalah teknik ventilasi namanya. Atau mendengarkan musik yang liriknya relate dengan kehidupan kita, itu ventilasi juga gitu ya. Mewarnai dan menggambar, itu ventilasi emosi juga. Nah, baru langkah yang ketiga, itu adalah regulasi. Jadi emosi yang valid kita rasakan tadi, perlu kita regulasi agar nggak berlebihan, tidak berkepanjangan, tidak mengganggu kehidupan kita. Banyak teknik regulasi emosi. Yang paling mudah adalah berolahraga. Nah, kalau berolahraga, itu akan membuat endorfin di otak kita itu keluar. Itu hormon anti-stresnya. Jadi, sempatkan waktu 30 menit berolahraga. Itu sudah cukup tuh. 4 kali seminggu aja akan membuat endorfinnya keluar dan akan sangat bagus. Teknik-teknik regulasi emosi yang lain misalnya paling gampang butterfly hug gitu ya. Peluk diri kita, tutup mata dengan lembut, tapping, tepuk pelan-pelan pundaknya, sambil kita berikan afirmasi positif. Tenang, rileks, santai, semua akan baik-baik saja. Nah, ini namanya butterfly hug. Atau teknik lain misalnya teknik nafas 478. Karena kalau kita lagi cemas, itu nafas kita nggak beraturan. Cepat, pendek, dan itu akan membuat oksigen yang masuk ke paru-paru dan yang didistribusikan ke otak itu menjadi berkurang. Itulah yang akan memicu hormon stres yang kita sebut kortisol. Mengatur pernafasan dengan sadar akan membuat oksigennya cukup tuh ke dalam paru-paru kita. Nah, teknik pernafasan yang gampang itu namanya nafas 478. Ini bukan nomor togel, tapi ini adalah cara teknik pernafasan. Maksudnya gimana? Tarik nafas dari hidung 4 detik, tahan 7 detik, kemudian hembuskan dari mulut 8 detik. Sampai habis. Lakukan 5-10 kali, itu sudah akan membuat kita jauh lebih tenang. Nah, kalau sudah coba tarik nafas dalam, hembuskan perlahan masih stres,
coba tarik tunai dan pergi jalan-jalan. Mungkin selama ini kurang piknik gitu ya. Kemudian teknik regulasi yang lain misalnya adalah teknik grounding. Nah, teknik grounding ini itu membuat kita fokus here and now gitu ya. Jadi kalau kita lagi cemas, itu pikiran kita traveling kemana-mana. Ke masa lalu yang nggak bisa dirubah lagi, kan tidak ada cerita baru ya dari masa lalu. Atau ke masa depan yang belum tentu terjadi sehingga sering overthinking, padahal tidak ada kabar pasti dari masa depan, gitu ya. Nah, bagaimana caranya membuat kita nggak traveling ke sana-sana pikirannya itu dengan teknik namanya grounding teknik. Grounding teknik prinsipnya gampang, 5, 4, 3, 2, 1. Fokuskan panca indera kita pada hal ini. Yang pertama, coba segera lihat 5 benda yang ada di dekat kita. Tunjuk, fokus, dan sebutkan namanya. Misalnya, ada handphone, remote AC, ada meja, ada jendela, ada lampu. Fokus ke visual kita, apa yang ada di dekat kita. Kemudian 4, pegang dengan telapak tangan, raba dan rasakan permukaan, tekstur, atau benda-benda yang ada di dekat kita. Yang ketiga, yaitu adalah dengarkan dengan telinga kita suara yang ada di sekitar kita. Ada suara burung, suara orang bicara, suara AC, gitu ya. Fokus ke pendengaran. Baru penciuman, biasakan pakai lotion atau parfum yang mudah untuk kita hirup aromanya dan fokus kepada aroma yang relaxing itu atau aroma makanan gitu ya, boleh. Baru yang terakhir adalah pengecapan. Masukkan makanan dan minuman ke dalam mulut dan fokus dengan rasa dan sensasi yang ada di mulut, lidah, dan bibir kita. Nah, inilah yang namanya teknik grounding yang akan membuat kita fokus here and now, present moment, mindfulness. Nah, ini adalah teknik juga untuk meregulasi emosi. Nah, kalau sudah melakukan itu tapi kok kayaknya belum membaik ya, atau sudah mulai semakin mengganggu nih aktivitas kita sehari-hari, lakukan langkah yang terakhir, yaitu konsultasi ke profesional kesehatan jiwa, psikiater, psikolog, konselor, perawat yang terlatih, semua punya kompetensi untuk membantu. Ada obat anti-anxiety yang akan membantu segera meringankan dan menghilangkan kecemasan kita. Ada teknik psikoterapi, terapi dengan berbicara, jadi bisa menguatkan mental, merubah mindset, point of view kita, atau teknik yang kemudian melihat akar permasalahan kita di masa lalu. Baru ada teknik, ada terapi yang namanya terapi stimulasi. Dipasang di sini coil dan kita berikan stimulasi dengan gelombang elektromagnetik. Itu namanya TMS, Transcranial Magnetic Stimulation. Atau ada teknik neurofeedback, itu melatih gelombang otak kita. Jadi banyak terapi-terapi yang bisa dimanfaatkan kalau kita berkonsultasi ke profesional. Jadi 4 langkah tadi ya Mbak. Jadi pertama validasi, ventilasi, regulasi, dan konsultasi. Wah, ilmunya banyak banget ya Bapak Ibu yang dibagikan oleh Dr. Lahargo. Semuanya pasti ada untuk belajar banget nih. Di sini ada Bapak Pendeta, di sini ada Bapak Ibu semuanya, teman-teman semuanya dalam pekerjaannya, dalam kesibukan masing-masing. Tapi ternyata yang kita dengar nih menjawab banget ya sama ini pertanyaan kita ya, pusingnya kita lagi cari tahu ini kenapa ya dengan diri saya. Thank you Dr. Lahargo. Dr. Lahargo, kalau misalnya ada teman-teman di sini semuanya yang masih dekat dengan orang tuanya gitu ya. Kadang-kadang kan orang tua mengatakan udahlah itu kesehatan jiwa itu karena kamu cuma banyak bengong aja gitu. Jadi kadang-kadang kita mau konsultasi, kita mau datang kepada ahlinya, tapi ini karena ya pandangan dari orang tua kita jadi nggak bisa nih. Apa yang harus kita lakukan ya dokter? Ya, jadi yang pertama belajar menerima hal itu juga ya, karena orang tua kita kan mereka punya value, nilai hidup, mereka pengetahuan dan wawasannya sesuai dengan yang mereka miliki pada saat itu.
Sehingga apa yang berusaha dikomunikasikan ke kita sesuai dengan apa yang mereka miliki, gitu ya. Mungkin itu nggak sesuai ekspektasi kita, tapi nggak apa-apa gitu ya. Paling nggak kita tahu bahwa tujuan orang tua kita ngomong seperti itu tuh untuk kebaikan kita kok sebenarnya. Tapi mencari pertolongan yang memang kita butuhkan itu menjadi tanggung jawab kita tentunya. Tidak perlu memastikan orang tua kita akan full support sesuai keinginan kita. Paham dong tentang mental health. Ini mental health ini bukan semata-mata kurang bersyukur. Nggak bisa kita paksakan seperti itu gitu ya. Tetapi kitalah yang bertanggung jawab terhadap kesehatan mental kita. Tapi kalau kita mau membuat orang tua kita lebih paham, boleh gitu ya. Dengan menyajikan artikel-artikel tentang mental health, ada video-video edukasi yang mungkin ngebantu, mengajak mereka untuk join ke support group. Kayak kita misalnya di Bogor, itu punya support group setiap bulan, ada pertemuan, ada edukasi, sehingga lebih banyak orang yang bisa lebih paham ya tentang kesehatan mental ini. Nah, jadi kira-kira seperti itu. Memahami positioning orang tua seperti apa, dan tetap kita berusaha mencari pertolongan yang kita butuhkan. Iya. Jadi menerima keadaan dan tetap menghormati orang tua kita sambil kita juga tetap berjuang untuk bisa adanya pemulihan bagi tubuh kita ya. Baik. Dokter, sepertinya ini ada pertanyaan terakhir. Bagaimana kita yang udah dapetin informasi ini, dokter, untuk bisa menolong nih? Karena kalau bicara tentang kecemasan, lalu sampai akhirnya gangguan kecemasan, tiba-tiba ada teman kita, loh, kok dia akhirnya berkeputusan untuk bundir gitu ya, dokter. Apa yang bisa kita lakukan ya untuk orang-orang Mm-mm. seperti itu di sekitar kita? Ya, jadi yang pertama adalah perhatian dan empati, gitu ya. Jadi kita harus memberikan perhatian ya pada mereka yang membutuhkan. Artinya, kalau kita lihat teman, relasi, sahabat, rekan kita kok ada perubahan ini dalam pikiran, perasaan, perilakunya, udah mulai nulis status-status WA yang agak gloomy, yang agak-agak putus asa gitu ya. Cobalah kita memberikan perhatian dan empati dengan bertanya kepada mereka satu pertanyaan sederhana. Hey, are you okay? Kamu baik-baik aja? Kalau dia menjawab, ya nggak apa-apa, tanyakan sekali lagi untuk menanyakan, membuat mereka paham bahwa kita serius loh, kita notice bahwa kamu kok kayaknya ada yang berbeda ya. Dengan begitu, dia mulai lebih menyadari, oh temanku ini perhatian ya, temanku ini berempati ya sama aku. Sehingga pada waktu dia kemudian, oh iya gue punya masalah nih, sediakan waktu dan tempat yang cukup untuk mendengarkan apa yang mau dia ceritakan tersebut. Dan jadilah pendengar yang baik. Jangan cepat-cepat ngasih nasihat, jangan cepat-cepat ngasih ayat-ayat gitu ya. Mendengarkan dengan empati itu juga butuh skill gitu ya. Karena dengan mendengarkan saja pun orang sudah merasa rilis dan itu sudah mengurangi lebih dari setengah sebenarnya bebannya gitu ya. Dan lakukanlah sesuatu sesuai kompetensi kita. Kalau tadi kita udah belajar nih, oh ada loh teknik-teknik manajemen stres yang aku tahu, kamu coba begini-begini, boleh gitu ya. Hal itu boleh disampaikan. Atau minimal, misalnya sorry nih, gue nggak bisa berbuat apa-apa, malah membantu lebih jauh. Tapi kalau lu butuh apa-apa sesuatu, lu punya nomor gue kan, lu boleh kontak gue kapanpun juga. Kalau ada kesempatan, aku pasti mau dengerin lagi. Dengan memberikan anchor atau jangkar seperti itu, orang ini menjadi punya suatu pegangan gitu ya. Ada kok temenku yang mau support, mau bantu misalnya. Atau mau nggak kamu aku temenin datang ke profesional? Aku kenal nih, ada psikiater, ada psikolog di sini gitu ya. Aku temenin yuk ke sana. Nah, dengan demikian dia mendapatkan bantuan yang cepat dan tepat sesuai dengan yang dia butuhkan. Nah, hal-hal seperti itu tentunya akan sangat ngebantu ya teman relasi kita yang mungkin punya masalah dengan mental health-nya untuk kemudian tidak menjadi lebih berat atau tadi yang dikhawatirkan bisa lebih fatal tentunya. Ya, jadi empati dan simpati itu penting ya bagi kita semuanya, teman-teman, Bapak Ibu, untuk kita lebih care lagi sama orang sekitar kita. Ya, apa yang bisa kita lakukan untuk membantu mereka untuk rilis mereka punya kecemasan, stres itu ya. Dokter Lahargo, terima kasih untuk di siang hari ini. Waktunya sangat singkat karena menghormati ya waktu dokter melanjutkan pekerjaan. Dokter boleh memberikan kata-kata penutup, kekuatan, pengharapan
penyemangat bagi kita semuanya di siang hari ini. Iya, jadi kesehatan jiwa sama pentingnya dengan kesehatan fisik kita. No health without mental health. Kalau kita care dengan kesehatan fisik kita, mulai saat ini dan seterusnya, mulai juga care dengan kesehatan mental atau kesehatan jiwa kita. Jadi, selama Tuhan masih ada, matahari masih bersinar, dan donat masih bulat, jaga terus kesehatan mental kita. Salam sehat jiwa. Dahsyat, luar biasa. Thank you, Dokter Lahargo. Siang hari ini saya sangat belajar banyak hal, saya sangat diberkatin. Teman-teman semua, Bapak Ibu juga yang komen di sini, Dokter Lahargo, mereka bilang terima kasih dokter, diberkati, mencintai diri sendiri dulu guys katanya. Apalagi teman-teman semuanya yang mengatakan sini Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mantap pencerahannya dokter. Thank you Dokter Lahargo menjadi penyemangat bagi kita hari ini, memberikan kita kesadaran tentang pentingnya kesehatan secara holistik, bukan cuma tubuh tapi juga mental kita. Terima kasih Dokter Lahargo untuk kesediaannya, sukses selalu, sehat, untuk keluarga, pekerjaan, pelayanan semuanya diberkati. Amin. Thank you Dokter Lahargo, Tuhan memberkati. Ya, Ya, bye. saya izin Izin pamit. ya. Ya. Baik. Ya, baik dokter.